Coba kalau nanti kita pulang selaku dari sini, lampunya dimati, gelap lagi nggak? Gelap lagi. Nah seharusnya terang itu kan ada di dalam kita yang terus bercahaya. Firman Allah berkata, semakin lama itu semakin terang, semakin memahami kehidupan, untuk apa kita ada, untuk apa kita diciptakan. Seharusnya begitu. Tapi orang yang hidup di dalam kegelapan, diterangkan bagaimanapun juga, pertama dia tidak memahami, dia tidak mau tahu, dan dia menganggap bahwa itu adalah kesalahan orang yang hidup di dalam terang. Apakah saudara pernah menemukan orang yang dinasihati kok nggak mau dinasihati ya? Nah kita yang hidup di dalam terang tidak usah kesal ya, karena mungkin belum waktunya untuk berubah. Karena dia masih hidup di dalam kegelapan. Amin. Orang yang keras kepala, tidak mau diomongin, tidak mau dinasehati ya. Ayo Pak ke gereja. Nanti aja masih banyak bisnis, masih banyak kantaunya. Ayo lae, ayo opung. Ayo kok Ci ke gereja, nanti aja kalau sudah siap. Dia tidak mengerti arti ibadah. Dia tidak mengerti kalau ke gereja itu seperti apa. Dia belum mengerti, dia masih hidup di dalam kegelapan. Apakah kita selaku orang yang masih membawa kegelapan itu, kebencian, dengki, selaku tidak bisa dinasehati, keras kepala, kepalanya keras ya. Keras kepala itu bukan kepalanya keras ya, sikapnya mungkin ya, yang tidak bisa, susah diubahkannya. Saya pribadi juga begitu, selaku papi saya pendeta, mami saya pendeta, tapi kalau dinasehati nggak bisa. Dan siapa yang bisa mengubahkan? Yesus yang bisa mengubahkan. Saya tidak diubahkan oleh manusia, tapi diubahkan oleh Allah. Sehingga ketika diubahkan menangis sejadi-jadinya, saudara. Air mata keluar, air hidung keluar, air liur juga keluar. Allah yang menyentuh. Tetapi kita adalah satu orang yang hidup di dalam terang, maka kita harus bisa menerangi orang sekitar kita, sesama kita, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi kalau kita hidup di dalam terang, saudaraku, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudaraku, ini poinnya. Saya rada pelan-pelan, ada apa namanya, bahasa Sunda itu engap, engap. Engap itu bahasa Indonesia-nya apa ya Pak Jen? Sesak. Sesak. Jadi kalau banyak hidup di kampung itu bahasa Indonesia-nya kurang. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita hidup di dalam terang, cara berpikirnya kita, saudaraku, karena kita harus jadi berkat, saudaraku, maka kita itu bukan pengubah orang. Sebab pengubah orang itu Tuhan. Jadi kita jangan mengambil haknya Tuhan. Kalau kita berpikir kita bisa mengubah orang, maka kita akan selalu kecewa. Sebab faktanya kita tidak bisa mengubah orang. Betul ya? Jangankan orang lain, terkadang anak sendiri aja susah kalau kita didik. Jadi kita adalah penyampai perubahan itu, saudaraku. Karena kita sudah diubahkan, maka kita, saudaraku, namanya penyampai perubahan itu. Kita mengerti, kalau misalkan jalan ke Lembang itu lewat sini, lewat situ, karena kita sudah mengalami. Kalau ada orang yang bertanya jalan ke Lembang itu kemana? Ya jalannya ke sana, ke sini. Kira-kira begitu, saudaraku. Sebab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, saudaraku, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku
Jadi saksi, bukan pengubah ya. Jadi saksiku Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang pertama, saudaraku, kita bukan pengubah, kita adalah penyampai perubahan. Maaf kalau yang masih merokok ya. Jadi kalau Bapak, Ibu atau siapa saja yang masih merokok menghendaki orang, saudaraku, untuk tidak menghisap rokok, misalkan saya misalkan menghisap rokok, saya menyuruh anak saya, kamu berhenti merokok, nggak bagus. Tapi sayanya, saudaraku, masih ngerokok. Saya penyampai perubahan bukan, saudaraku? Saya bukan penyampai perubahan. Saya itu istilahnya omdo ya. Omdo itu apa ya? Omdo. Jadi kalau si penyampai perubahan, maka kitanya harus sudah berubah. Amin. Kalau sudah berkata jangan membenci, maka kita, saudaraku pribadi, si penyampai perubahan itu, kita tidak bisa menjadi saksi sampai kita itu berubah dulu. Kalau tidak berubah, orang tidak akan bisa mengikuti. Karena kegelapan tidak bisa dicampurkan dengan terang. Kegelapannya sendiri, terangnya itu sendiri. Apakah kegelapan bisa dicampurkan terang? Tidak bisa. Apakah terang bisa dicampurkan dengan kegelapan? Tidak bisa. Si penyampai, saudaraku, dia harus mengalami terang dulu, harus mengalami perubahan dulu, baru kita bisa menyampaikan perubahan itu. Untuk menjadi berubah kan tidak gampang ya, betul ya. Tapi kita harus mau saja, saudara. Mengikut Tuhan itu begitu, saudara. Kita berubah saja dulu. Berubah dulu, sakit rasanya ya, berubah itu nggak gampang, saudara. Kalau yang gampang itu yang film yang berubah, langsung berubah ya. Itu gampang itu. Kalau untuk hidup kita berubah itu, saudara, untuk tidak bisa membenci orang saja itu tidak mudah. Betul ya? Ada orang yang bersumpah sampai mati, sampai ke liang kubur, aku tidak akan maafkan dia. Bayangkan, saudara. Sulit sekali karena hati orang itu keras. Apalagi kalau sudah menyimpan kebencian. Waduh, luar biasa, saudara. Istri saya, saudara, untuk bisa mengampuni orang, dia sampai nangis-nangis. Karena dia tidak salah, suatu dibenci oleh orang, dimusuhi. Dia berkata, salah apa saya? Saya berkata, kamu harus bisa mengampuni itu. Kalau tidak bisa mengampuni, Bapa di surga tidak bisa mengampuni. Dia mengampuni orang ikhlas, sampai teriak-teriak, sampai nangis, sampai kejat-kejat, baru bisa mengampuni. Artinya apa? Orang yang bisa mengampuni itu tidak mudah. Tidak gampang, seperti mengucapkan ampuni, tidak bisa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup dalam terang, maka semakin berubah dia, semakin kita berubah, semakin efektif kita. Semakin terang kita menyala, saudaraku, semakin menerangi kita orang. Firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 29 berkata, Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia anaknya itu menjadi yang lebih sulung di antara banyak saudara. Semakin dia katakan apa? Semakin serupa gambarnya. Pokoknya semakin berubah kita, semakin efektif kita menyampaikan firman Allah, menyampaikan terang itu. Semakin berubah kita, semakin jelaslah gambaran Allah di dalam kita. Kan gitu ya. Saya, saudaraku, dulu karena papi saya tentara ya, itu kan saya lahir tahun 65, jadi hidupnya masih
pas zaman-zaman PKI gitu ya. Jadi tentara-tentara dulu itu ke anaknya itu masih rada kasar, walaupun papi saya itu pendeta, tapi ringan tangan gitu ya. Jadi sebetulnya like father, like son, kali begitu ya. Bagaimana bapaknya, begitulah anaknya pada akhirnya. Kalau papinya dulu suka nempeleng, gampang, suka mukul. Saya kalau dipukul itu aku pakai apa? Sudah tahu kopel nggak ya? Kopel tahu ya? Kopel tentara, aku untuk bisa pakai terjun. Itu kalau dipukul pakai itu, aku. Jeplak, jeplak. Dikeroyok sama mami saya berdua, aku dulu. Tapi papi saya, mami saya udah almarhum, jadi I'm sorry ya. Jadi hanya apa? Hanya ilustrasi saja, tidak ada kepahitan. Jadi kalau dipukul dikeroyok, papi saya pakai sapu lidi, papi saya pakai kopel. Seharusnya, kalau saya diperlakukan begitu, seharusnya nurun karena like father, like son. Tapi saya bukan berusaha. Saya tidak mau apa yang dilakukan papi saya menurun kepada saya. Walaupun sifat dasarnya ada, tetapi kalau saya berlaku seperti papi saya, maka berarti saya memiliki kepahitan. Saya hidup bukan di dalam terang. Saya harus mengalami perubahan, saudaraku. Saya tidak bisa memperlakukan anak saya seperti itu, saudaraku. Saya harus percaya bahwa anak saya pasti bisa mengalami perubahan tanpa kekerasan. Jadi bagaimana saya harus mengubah diri saya supaya anak saya bisa melihat gambaran kehidupan saya. Saya bisa mengerti ya? Bisa nangkep ya? Kalau anak temen dia kepahitan, pasti nantinya. Dan waktu saya diperlakukan begitu, kapan melawannya? Ketika saya sudah SMA, badannya sudah rada gede. Baru saya ajak berantem papi saya, ayo sekarang berantem. Nggak mau papi saya, dia takut karena saya adalah anaknya, Jadi akhirnya papi saya juga menyadari bahwa perlakuan itu tidak baik. Maka kepada cucu-cucunya dia berubah jadi baik. Dia tidak memperlakukan cucunya seperti kepada saya. Jadi siapa yang harus mengalami perubahan? Saya harus mengalami perubahan. Poinnya dikatakan semakin kita berubah, semakin efektif kita menyampaikan firman Tuhan. Anak saya tidak disuruh melayani, dia melayani. Kenapa? Karena contoh dari orang tuanya. Amin. Kalau bapak, ibu, anak ingin mengalami perubahan, siapa yang harus berubah? Anaknya atau bapaknya? Bapaknya yang harus berubah, maminya yang harus berubah. Maka dia pasti mengalami perubahan. Semakin berubah kita, semakin efektif kita. Anak sekarang kan kritis-kritis sebetulnya. Anak sekarang tuh kritis-kritis. Kalau bohong dikit aja dia protes. Saya berusaha semampu saya hidup untuk tidak berbohong kepada anak. Saya berusaha kalau sudah janji itu menepati walaupun agak terlambat gitu ya. Biasanya uangnya ada terlambat gitu baru bisa seminggu kemudian. Tapi saya berusaha untuk menepati. Karena saya harus menjadi terang dulu buat anak saya. Amin. Sebelum saya menjadi berkat buat banyak orang, dari lingkungan kecil dulu, baru ke lingkungan yang lebih besar. Ada orang menjadi berkat buat lingkungan yang besar, tapi di lingkungan kecilnya dia tidak pernah menjadi berkat. Sedikit lagi ya, nggak apa-apa ya. Semakin kita berubah, semakin efektif kita menyampaikan perubahan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan terang. Jadi kita saya dulu pernah menyampaikan, kita bukan orang yang memiliki dua topeng, istilah saya itu begitu. Kalau di gereja kita baik, kita
Kita kayak kudus, suci, nyembah sampai nangis-nangis, datang shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Ditopeng di dalam gereja. Tapi kalau topeng di dalam rumah, beda lagi. Istri salah dikit, wah, tempelin, cah. Anak salah dikit, tempelin, cah, tendang. Itu topeng di dalam rumah. Tapi kalau topeng di dalam gereja, bagaimana? Baik. Shalom. Gimana kabarnya? Mbah Tuhan nangis. Orang lihat, wah khusus sekali ya Bapak itu. Padahal topeng di dalam rumah beda. Itu namanya suatu integritas ya. Integritas ya, katakan iya, tidak katakan tidak. Itu integritas. Jadi perubahan itu bukan saja di dalam gereja ketika beribadah, tapi perubahan itu di dalam semua aspek. Di rumah, di dalam pertemanan, saudaraku. Kita menampilkan sesuatu yang berbeda. Kalau orang suka bohong, kita jangan, saudaraku. Itu perubahan namanya. Amin? Betul ya? Tapi kalau bohong sudah dianggap biasa, saudaraku, kita tidak mengalami perubahan dan kita tidak akan pernah efektif dalam kehidupan kita. Lalu bagian yang terpenting sekarang, dan pasti Bapak Ibu senang, di bagian yang ketiga, yang terakhir. Semakin berubah kita, saudara, kalau kita hidup di dalam terang, kan kalau terang itu semakin dikatakan semakin berubah, semakin kita melihat terang, semakin berubah terus dalam perjalanan itu. Yang ketiga, semakin berubah kita menjadi lebih berharga kita. Kalau emas itu saudara saya pernah lihat suatu namanya emas yang masih waktu saya tinggal di Irian, di Jayapura itu, saya SMA di sana. Kalau emas yang baru ngambil dari tanah itu saudara, jadi ada emasnya, ada tanah-tanahnya gitu. Jadi untuk memurnikan dia, saudara, dia harus dibakar dengan dengan api yang ada ukurannya gitu. Jadi semakin dibakar emas itu, maka semakin berharga dia, saudara. Artinya orang yang berharga itu tidak mudah. Dia lewat perjalanan yang sukar, saudara. Lewat perjalanan yang tidak gampang, saudara, untuk berubah. Tetapi kalau dia sudah mengalami perubahan, dia sulit, saudara, untuk dipengaruhi yang tidak baik. Karena dia sudah berubah, dia sudah murni, sudah menjadi emas 24 karat. Amin. Kalau sekarang ada emas 16 karat. Dulu nggak ada, zaman saya 24. Apalagi kalau emas dari Medan ya. Emas dari Medan itu emas 24. Kuning-kuning. Mami saya pakai emas dari Medan itu kuning, tidak ada emas 18, 22, 24. Itu emas yang sudah murni. Dan kita harus menjadi murni kehidupan kita. Amin. Makanya kalau melayani Tuhan tidak boleh, istilahnya tidak boleh daging, tapi harus pakai roh, itu murni. Betul ya? Saya melayani Tuhan tanpa, pendapat saya loh ya, tanpa ada embel-embel. Jadi raihannya, goalnya itu bagi saya, ketika saya melayani, nama Allah yang ditinggikan. Bukan betapa hebatnya saya, betapa pintarnya, betapa kerennya, tidak, saudara. Tapi goalnya adalah, karena saya melayani Allah pakai roh. Roh dan kebenaran, firman Allah berkata begitu. Maka goalnya adalah, saudara, Allah ditinggikan, Allah dimuliakan. Jadi kalau kita berbicara perubahan, maka perubahan itu, saudara, yang tadinya tidak sabar harus menjadi sabar. Sabar itu apa ya? Sabar itu tekun. Amin. Ada tetangga saya yang dulu namanya Sabar. Pamnya itu apa? Sirait kalau tidak salah. Sabar Sirait. Maaf ya kalau ada marga yang salah. Sabar Sirait namanya. Tapi orangnya nggak sabar.
Gede ambek. Sebab kalau sabar itu apa artinya? Sabar itu ulet. Ulet itu sabar. Sabar itu ulet. Kali lagi ya, ulet itu sabar. Sabar itu ulet. Biar saudara nempel ya. Jadi kalau dikatakan saya sabar, berarti saya ulet. Kalau misalkan Pak Jajang mengembalakan di sini harus punya sabar, kesabaran, keuletan. Sabar kepada jemaat yang suka marah, yang kalau ke gereja icuk corek ya. Kalau istilah kasarnya itu Sunda kasarnya belang betong gitu. Belang betong apa ya? Betul deh, belang betong ya. Jadi ada kadang merah, rapot gitu ya. Ada kadang minggu ini datang, minggu depan nggak ada, hari jenguk lagi. Sabar. Sabar itu kan ulet. Datangin pelan-pelan, ngobrol, ayo kita memuliakan nama Allah. Sabar. Orang pedagang itu harus sabar, berarti ulet dia. Sabar, saudaraku. Kalau dimarahin orang, saudaraku tidak langsung respon marah. Dia dicerna dulu, saudaraku, kenapa orang itu marah gitu. Oh di rumahnya lagi ada masalah ini pasti. Tanya, Pak, ada masalah apa? Bisa saya bantu? Langsung berada. Ada, Pak, seperti saya di rumah lagi. Pasti itu satu. Orang yang marah itu pasti ada masalah. Dan dihadapinya satu oleh kesabaran. Jadi satu itu adalah sebuah perubahan. Perubahan itu satu dari gampang marah jadi sabar. Jadi lebih sabar lagi satu. Jadi lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi terus perjalanannya. Sampai kita menemukan terang yang sesungguhnya. Sampai kita menemukan arti kesabaran dalam kehidupan kita. Apakah Bapak dan Ibu Saudara mengerti benar arti kesabaran? Kalau Bapak Ibu sudah mengalami yang susah, sulit, sukar, dan Bapak Ibu menghadapi oleh kesabaran, maka dipastikan Bapak Ibu Saudara sudah mengalami, mengerti arti sabar itu, saudara. Bukan sabar sirait tadi ya, tapi sabar. Jadi dulu saya pernah cerita di sini udah lama sekali, mungkin udah lupa. Ingin punya rumah, perlu kesabaran nggak? Perlu kesabaran, namanya ulet. Salary kecil, seraku, dapat hepeng tidak seberapa. Ingin punya rumah, seraku, cita-cita dalam impian namanya itu. Tapi kalau saya tidak sabar, seraku, saya pasti meninggalkan Tuhan, seraku. Saya kembali kepada pekerjaan yang lama, seraku. Saya melaut lagi, seraku, karena faktanya, seraku. Faktanya dia lebih besar uangnya daripada misalkan melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan diomeli orang, dijelekin ya. Wah, khotbahnya jelek gitu ya. Tapi kalau belajar kerja, kita kerja untuk dapat gaji. Gajinya besar dikumpulin bisa beli rumah. Sempat berpikir begitu. Dan sampai di satu titik yang jenuh, sudah tidak bisa lagi memikirkan bagaimana caranya bisa punya rumah. Penghasilannya tidak seberapa. Dan saya berkata kepada Tuhan, sekarang terserah Tuhan. Mau dibawa kemana saya ikut Tuhan tetap. Pokoknya saya tetap ikut Tuhan. Saya tidak akan keluar, saya tidak akan pergi, saya tidak akan kabur dari pelayanan, saya tetap ikut Tuhan. Sampai Tuhan benar-benar memberikan rumah dan tangan-Mu lah yang memberikan, bukan kekuatanku. Karena kekuatan saya tidak, saudaraku. Kalau gini, saudaraku ya, kalau orang yang punya uang beli rumah pakai iman nggak ya? Nggak usah pakai iman, saudaraku. Kalau orang punya uang 1 miliar mau beli rumah, misalkan 700.000, dengan iman saya beli rumah ini. Kalau menurut saya bayar aja, uangnya udah ada. Benar nggak ya? Logiknya gitu. Tapi kalau orang yang tidak punya uang, saudaraku, lalu dia ingin membeli rumah, lihat perumahan yang satu
uangnya nggak ada. Lihat perumahan yang satu, uangnya juga nggak ada. Cuma lihat doang, saudaraku. Dan bagaimana bisa membeli rumah itu? Pakai iman. Amin. Pakai iman, saudaraku. Supaya Tuhan bisa membantu, Tuhan bisa menolong, saudaraku. Sekali waktu ketika saya menyerahkan diri, biar Tuhan yang memberikan. Sebab Tuhan memiliki rencana buat hidup saya yang baik. Tuhan tuh selalu merencanakan yang baik buat kita. Damai sejahtera, sukacita. Tidak merancang kecelakaan buat kita. Kalau Tuhan sudah memilih, pasti Dia bertanggung jawab kepada kita. Amin. Dan Tuhan memberikan rumah, saudaraku. Tuhan memberikan biayanya, saudaraku, untuk saya bisa mengambil rumah itu. Dari rumah yang sekitar 250 juta, sekarang rumahnya sudah 1 M, saudaraku, kalau dijual. Udah untungnya berkali-kali lipat, saudaraku. Tapi kalau ditanya, bagaimana Pak ini bisa mendapatkan rumah itu? Membelinya bagaimana? Saya sulit untuk menjelaskan. Karena semuanya adalah mujizat. Karena semuanya Allah yang memberikan, saudaraku. Jadi dari mana mendapatkan itu? Sebuah perubahan. Perubahan cara berpikir. Amin. Semakin berubah kita, semakin berharga kita. Semakin sabar kita. Allah itu mengasihi orang yang sabar. Alon-alon pasti kelakon. Mengalami perubahan, tidak berbohong, ya gitu. Itu mengalami perubahan. Yang dulu suka bohong, sekarang tidak. Nanti datang ke kuliah, Pak, Bu. Baik Pak, siap Pak, siap. Malamnya nggak ada. Pak, jadi ikut kul. Aduh maaf, Pak Jajang, saya sekarang lagi keluar kota. Pernah kemarin baru ngomong, siap. Ada banyak saudaraku yang masih gitu, saudaraku. Jangankan jemaat biasa, hamba Tuhan saja, saudaraku, masih ada yang begitu, saudaraku. Dia tidak memiliki integritas, saudaraku. Berarti dia tidak berubah, saudaraku. Dia capnya saja hamba Tuhan, pendeta pakai gelarnya, tetapi tidak berubah, saudaraku. Dia tidak semakin berharga di mata Allah. Dia tidak semakin berharga di mata sesama, saudaraku. Tidak ada yang bisa ditiru di dalam kehidupannya. Orang yang berharga, saudaraku, orang yang berubah, dia adalah juga mengalami perubahan. Yang dulunya kikir, pelit, dia sekarang suka memberi. Kalau memberi itu berat ya, benar ya? Berat sekali. Berat ngambil uangnya di dompet, sampai sini banyak berkecamuk pikirnya, kasih jangan, jangan kasih. Gitu. Tapi kalau saudara sampai hari ini masih kikir, saudara berarti tidak mengalami perubahan. Kalau saudara memberi, saudaraku, kalau saudara mulai sukacita, senang saudara memberi, senang saudara Bapak Ibu membantu, saudaraku, saudara sudah mengalami perubahan. Betul ya? Ada orang, saudaraku, yang ke saya, Pak Edi, boleh pinjam nggak uang? Aduh, kalau banyak-banyak saya nggak punya, Pak. Enggak, Pak, nggak banyak, saya bantu orang tua. Berapa, Pak Edi? 2 juta. Oh, saya pikir 2 juta lumayan banyak ya. 2 juta itu, kalau menurut saya gitu ya. Soalnya kalau diberikan kerupuk semua kan banyak pisan. Oke, saya kasih. Saya transfer. Itu nomor rekeningnya saya transfer. Seminggu, 2 minggu. Tugas saya mengingatkan. Kalau saya tidak mengingatkan orang yang salah, saya berdosa. Jadi saya datang ke rumahnya. Kapan tuh dibayar tuh? Saya nggak takut sama yang begitu. Orang dia yang berhutang kan. Cuma saya yang berhutang, kenapa saya harus takut? Saya kalau lewat rumahnya ada dia, saya samperin. Gimana? Udah ada tuh. Saya begitu ya. Saya nggak ngambek, sebab saya itu kan mengingatkan dia. Amin. Kalau saya diam, aku tidak mengingatkan dia, berarti saya yang berdosa. Seolah-olah dia tidak punya hutang. Itu semenjak
sebelum corona, sampai corona berakhir, sampai hari ini 2 juta ini nggak dibayar. Jadi apakah saya marah? Tidak, saya tidak marah. Apakah saya jadi benci kepada dia? Tidak, kalau ketemu biasa aja, senyum-senyum saja saya. Inilah yang namanya mengalami perubahan. Orang yang mengalami perubahan, dia mau menerima. Sebab apakah Tuhan tidak bisa membalas? Apakah Tuhan tidak bisa mengganti apa yang dia tipu? Tuhan bisa, Tuhan bisa lebih memberkati kehidupan saya hanya uang 2 juta saja. Memang uang itu banyak, bisa dipergunakan, bisa beli baju, bisa beli sepatu. Tapi bagi Tuhan itu kecil. Jadi saya anggap saya memberkati orang itu. Kalau saya sekarang ketemu bagaimana? Senyum-senyum aja dia. Saya senyum juga. Saya nggak mau kalah. Masa jadi emosi? Enggak. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Baik, Pak Edi. Sekarang saya lagi kerja di itu tuh, proyek ada di Lembang. Kedagingannya ada, utang bayar tuh. Itu kedagingannya wajar. Tapi kan tidak membuat saya emosi, biasa saja. Sampai hari ini, bahkan dia, namanya jualan roti, istri saya suka beli, saya tidak melarang, jangan beli roti di orang itu masih punya hutang. Saya nggak begitu. Tetap saya beli, saya makan dengan sukacita. Itulah namanya orang yang mengalami perubahan. Amin. Jadi saya seolah membiarkan Allah yang mengganti nanti. Biarkan Allah yang memberkati kehidupan saya. Yang terakhir, yang benar-benar terakhir, orang yang suka menolong, itu yang mengalami perubahan. Jadi kalau terang itu bercahaya, kita suka membantu, kita suka menolong, kita pengampun, maka orang akan melihat kita itu berubah, berbeda dengan orang. Amin. Kenapa orang banyak yang datang ke rumah saya dibanding kepada orang lain? Kalau minta bantuan, karena orang memandang saya itu gampang. Saya pernah tanya orang, kurang kau orang lain lamun datang ke imam teh. Didinya mah diinjaman teh gampang. Itu bahasa Sunda di kampung saya begitu. Jadi orang datang, karena orang mengerti, saya pasti menolong, saya pasti membantu kalau ada. Kalau bapak ibu tiba-tiba datang ke rumah saya pinjam 500 juta, saya nggak punya. Jadi teman-teman yang di kampung itu cuma hanya butuhnya 100, 200, dia sudah senang dibantu begitu. Bantulah untuk beli beras, kalau di musim corona ini kan orang memang kesulitan, dan saya harus membantu. Dan ikhlas, ketika saya membantu, saya berpikir bahwa saya tidak diganti juga tidak apa-apa. Itu orang yang mengalami perubahan, Orang yang mengalami perubahan adalah orang yang suka menolong. Dan dia tidak henti-henti. Firman Allah berkata, terus-meneruslah engkau berbuat baik, kalau sudah genap waktunya, Allah akan membalas kebaikanmu. Siapa yang membalas? Allah yang membalas, bukan orang yang kita bantu. Tetapi yang membalas adalah Allah yang membalas semuanya. Maukah kita berubah, maukah kita menjadi terang dalam hidup ini? Biarlah terang kita terus bercahaya, jangan padam, jangan redup. Tapi biarlah terus bercahaya sampai pada akhirnya cahaya itu membawa kita ke surga. Pada akhirnya terang itu membawa kita kepada kebenaran, mengerti akan kebenaran, mengerti yang salah dan tidak, mengerti golnya ke depan akan jadi apa kita. Hari ini kalau kita memutuskan untuk berubah, maka lihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan akan jadi apa kita. Mulailah berubah.
Amin. Kalau kita orang yang suka diubahkan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Saya ulang pemain musik. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang terus antusias. Semoga firman Allah ini bisa menjadi pengharapan kekuatan untuk kita. Mari kita bangkit bersama-sama.